Halo teman-teman, balik lagi di Think Tank Talks, program yang akan membahas seputar kisah-kisah inspiratif dengan mode santai ya teman-teman tentunya, tapi tetap ada ilmunya. Nah, kali ini Thalia akan membahas tentang peranan dan kontribusi Bank BPD DIY dalam mendukung perekonomian daerah, khususnya bagi UMKM. Serta kita akan bahas tantangan di era digitalisasi. Nah, kan sampai ke seleo saking semangatnya ini. Nah, tentunya Thalia nggak sendiri, tapi Thalia punya dua tamu istimewa. Nah, di sini ada Bapak Agus selaku Direktur Pemasaran Bank BPD DIY. Nah, di sini juga ada Ibu Vera selaku ini panjang teman-teman. Pemimpin Desk Kredit Mikro Kecil dan Konsumer. Nah, betul Ibu? Betul sekali. Seperti kereta ya, panjang sekali. Renteng-renteng gitu ya. Bisa aja Mbak Thalia. Gimana Bapak Ibu kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat hari ini. Sudah diundang. Sehat dan semangat. Kita harus semangat ya. Iya. Sarapan apa tadi nih Bapak Ibu nih? Kalau saya sih gudeg tadi kebetulan Wah, karena sangat Jogja. Jogja sekali. Kalau Ibu? Terbiasa sarapan buah Mbak Thalia. Wah, sehat biar buah-buahan ya. Ya, biar bisa ngoceh kayak manuk. Nah, gitu ya, Bu. Waduh. Iya. Ini kalau sebelum kita bahas ya, Bu, tentang apa tugasnya, apa peranannya gitu ya. Bapak, Iya. kok bisa kepikiran sekarang jadi Direktur Pemasaran? Waduh. Ini Singkatnya ya, Pak. Mbak, ini kok melenceng dari tema Wah, ya. ya Tadi nggak apa-apa. bicara tentang peran Bank BPD ya, tahu-tahu kok pribadi Kan ini ya. biar teman-teman juga tahu latar belakang bapaknya ini loh. Ya oke lah kita sampaikan ya. Mungkin kita semua punya pengalaman ya sejak kecil ya. Kalau saya kebetulan punya foto-foto nih yang Waduh. mungkin beda sama akhir yang saya jabat sampai hari ini. Dulu saya itu waktu kecil pengen jadi tentara. Waduh. Dan foto saya tuh masih ada, anak kecil jadi tentara. Kenapa? Ya mungkin figur anak-anak kecil itu kan mungkin yang sering dilihat itu kan ya kayak tentara, mungkin polisi, dokter gitu, pilot ya, yang tukang selalu insinyur. yang Iya. selalu pakai seragam itu ya, pakai uniform yang mungkin dilihat wah ini gagah dan sebagainya. Namun dalam perjalanan waktu ya perkembangan kita, kemudian di lingkungan itu kan pasti akan mengubah kita untuk mencari sesuatu apa yang kita peroleh dalam perjalanan itu. Dalam perjalanan hidup ya, Pak ya. Perjalanan hidup pasti ya. Akhirnya setelah saya sekolah di SD, kemudian di SMP, baru paham nih, oh aku besok tuh mau kerja apa ya? Karena saya beberapa kali tetangga lingkungan melihat ada yang kerja jadi GM salah satu maskapai penerbangan gitu ya. Kemudian saya lihat lagi ada yang jadi direktur salah satu perusahaan. Terus ada juga yang ada tetangga saya juga ada yang tentara juga. Kemudian ada yang pengusaha, macam-macam. Akhirnya saya berpikir, apa sih kira-kira yang pekerjaan atau sekolah yang kira-kira saya pasti nanti bisa diterima di kerja gitu ya. Akhirnya saya berpikir, wah kuliah aja, kerja aja, atau sekolah aja yang kira-kira mungkin seperti yang mencatat gitu ya, mencatat semua aktivitas keuangan gitu ya. Wah, okay. Akhirnya saya pikir, wah ini berarti akuntansi. Saya berpikir mau jadi pilot, mau jadi maskapai penerbangan, mesti ada di belakang ada yang nyatat keuangan. Itu mau jadi tentara, tentaranya di belakangnya mesti ada administrasi keuangannya. Nah, akhirnya ya saya kemudian kuliah di bidang yang keuangan atau akuntansi. Kemudian ya pengalaman sih sudah beberapa kali kerja memang. Akhirnya nggak tahu hati kok terpanggil masuk ke Bank BPD DIY. Dari waktu itu sudah pernah bekerja di salah satu yang mungkin perusahaan besar juga. Pindah ke BPD, kemudian merintis dari bawah itu ya. Nah, kalau di BPD itu memang jalur, mohon maaf ya, ada jalur yang mungkin jalur karirnya itu memang diawali di bidang pemasaran memang yang sukanya seperti gitu Mbak ya, Thalia itu haluan misalnya mengoceh nanti nawarin produk gitu ya, di mana-mana menawarkan produk bagaimana bisa meng-hire, bisa
memberikan satu informasi kepada masyarakat, kepada klien, kepada calon klien gitu, dan stakeholder. Banyak ya, stakeholder itu kan klien tuh bisa dari pemerintah, bisa swasta, bisa perorangan, bisa institusi-institusi yang lain, sehingga bisa dipercaya Bank BPD DIY. Sehingga rintisan saya dari kerja dari itu ya, dari apa namanya, dari bawah ya, dari ya gitu. Makanya saya hafal. Mbak Talita memang pengen lah tempat makan sih delik-delik nanti sing bakule sapa lanang apa wedok gitu ya. Gitu ya. Umurnya piro misalnya gitu. Tahu sana gitu. Masakan enak atau mahal dan sebagainya. Karena dulu memang kita keliling ya menjelajah di mana-mana. Kemudian ya belusuan lah ya. Kita pasti belusuan. Mbak Vera ini juga sama rintisan belusuan semuanya. Sehingga itu membuat bekal kita di dalam saat ini menduduki jabatan Direktur Pemasaran. Saya sangat paham bagaimana dunia usaha, bagaimana stakeholder relasi itu pengen dilayani oleh perbankan. Untuk itu ya alhamdulillah sampai saat ini saya diberi amanah oleh para pemegang saham yang notabene adalah provinsi atau gubernur dan lainnya bupati dan wali kota sebagai direktur pemasaran dan syariah. Kebetulan saya pegang dua, di konvensional dan syariah. Jadi beberapa produk-produk syariah pun ya kami yang punya tanggung jawab memasarkan ataupun memberikan layanan kepada masyarakat. Kalau Mbak Talita memang atau dari teman-teman memang mohon maaf kalau dari sisi mungkin kepercayaannya di Islam, kemudian mau tindak haji ya harus awal-awal mendaftar haji, membuka tabungan, nomor urutannya. Kalau nggak salah sih di kota itu daftar sekarang itu daftar tunggunya kayaknya sudah 28 tahun. Ya toh? Wah, kalau telat mendaftar ya misalkan di usia 40 masih besok daftar tunggunya bisa 30 tahun dan sebagainya. Nanti sudah simbah-simbah baru berangkat haji ya. Untuk itu makanya ini kami juga memiliki produk-produk yang terkait dengan syariah. Itu Mbak. Panjang ya. Panjang. Nanti ceritanya intinya malah jadi nggak nyampe nanti kalau akan cerita. Intinya daftar yang segera mungkin gitu. Haji muda. Haji muda. Nah, karyawan BPD sendiri berarti sangat terpercaya ya Pak ya, karena dari siklus awalnya sudah menjajaki gitu ya. Perjuangannya dari bawah Mbak. Iya. Pekerja keras nih ya. Nah kalau sekarang nih Pak, saya mau tanya nih, kan Bapak selaku direktur pasti sudah memahami apa tujuan dan fungsi dari Bank BPD DIY itu sendiri. Oke ya, ini jelas ya karena memang masuk Bank BPD DIY harus tahu visi misinya nih. Tentu. Ya, didirikan di tahun 61. Ya. Saya belum lahir. Iya, belum lahir ya. Belum. Saya juga belum lahir. Sama-sama belum lahir kita. Ada dua fokus nih dari misinya. Satu, sebagai bank yang mendukung perekonomian daerah. Perekonomian daerah. Pasti kan. Kedua, fokus pada UMKM. Sisi lain umum lah ya. Dua hal ini memang menjadi pokok bahwa kita hadir dan didirikan waktu itu punya tujuan bahwa bagaimana Yogyakarta bisa tumbuh, bisa berkembang, kita bisa berkolaborasi, membaur dengan institusi seluruh stakeholder yang di Jogja bisa menumbuhkan perekonomian Yogyakarta. Kan gitu. Fungsinya apa? Berarti sebagai agen pembangunan. Nah, agen pembangunan itu simple sebenarnya. Bagaimana kita mengolah dana dari para pemilik dana atau stakeholder, kemudian menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan atau institusi atau perusahaan membutuhkan, sehingga ada gerakan finansial perputaran keuangan, sehingga ada pertumbuhan ekonomi di situ. Nah, itu fungsi kita. Fungsi pokoknya. Fungsi pokoknya itu, sehingga memang kita setiap kali kegiatan pasti berhubungan dengan bagaimana kita bisa menumbuhkan perekonomian di DIY gitu ya. Termasuk fokusnya ya UMKM lah. Karena kenapa sejak dulu didirikan fokus UMKM? Karena di Jogja Mbak Talita mungkin nggak bisa lihat ya di mana ada pabrik, di mana ada apa namanya ya, ada perusahaan besar, hanya sangat kecil, sehingga memang di Jogja peluang yang sangat besar adalah di UMKM. Dan satu, UMKM itu sudah teruji dalam kondisi krisis, ya toh, krisis baik tahun 98, 2008, bahkan COVID kemarin teruji semuanya. Jadi itulah memang tidak salah pilih dulu pendiri kita
membuat visinya itu salah satunya 2 hal itu yang menjadi pokok tugas dari Bank BPD. Itu Mbak Talita. Ya. Gitu ya. Berarti perkembangan dari bidikan awalnya itu sudah sesuai dengan kondisi saat ini gitu ya. Nah, kalau Ibu nih, Bu. Gimana, Bu? Program khusus apa program khusus Bank BPD DIY ini untuk mendukung pengusaha muda? Tadi kan disebut Pengusaha UMKM muda. tuh. Nah, ini pengusaha muda. Yang baru ya bisa dibilang startup gitu. Oke, ya. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Agus, memang kita fokus utamanya adalah pada UMKM ya. Nah, kita ini punya beberapa program yang terkait dengan pengusaha muda. Kita juga bergandengan tangan dengan kampus ya. Kita ada program Kampus Planner namanya. Kampus Planner, pojok UMKM kampus. Beberapa waktu yang lalu kami ber-MOU, perjanjian kerjasama ya dengan hampir semua kampus di DIY gitu. Di Jogja kita ber-MOU untuk sama-sama melakukan pendampingan dan pemberdayaan UMKM Kampus Planner. Kita juga ada CSR yang kita alokasikan ke sana. Kita membuat pojok-pojok UMKM tuh di kampus-kampus dan alhamdulillah dimanfaatkan secara optimal oleh kampus-kampus tersebut. Simpelnya tuh kayak kantin gitu ya? Macam-macam Mbak. Jadi teman-teman kampus planner itu kan bidangnya ada yang kuliner, ada yang craft ya. Kita berikan mereka pojok untuk istilahnya, kalau kita istilahkan kampus corner Mbak, kampus UMKM gitu corner, ya, itu yang kampus. Nah, yang lebih mudah lagi ada. Kita juga melakukan pendampingan dengan pengusaha muda banget dari SMK. SMK sudah diajari untuk membuat usaha gitu ya? Membuat usaha dan juga mereka supaya sadar pencatatan keuangan yang betul sejak awal. Karena itu bekal mereka ketika nanti mereka sudah cakap hukum untuk mengakses kredit, mereka sudah terbiasa memiliki pencatatan keuangan usaha yang baik. Gitu. Sehingga mereka mudah nanti mengakses ke bank. Kita mendampingi dulu ya, kita dampingi sejak awal. Ada awardingnya ya Mbak Vera. Ada awardingnya. Itu kategori menang awarding apa tuh? Kita berbagai tema Mbak. Jadi pernah 2 tahun yang lalu kami mengadakan lomba business plan. Mesti itu populer banget tuh di kampus-kampus. Bagaimana mereka membuat business plan yang ujungnya adalah mereka bisa menghitung berapa sih kebutuhan modal kerja mereka. Sebenarnya itu yang nanti akan diajukan ke bank. Seperti itu. Lalu awarding yang lain ya dari usaha itu sendiri. Jadi pengusaha muda SMK yang kita dampingi sejak awalnya itu seperti apa skalanya, seperti apa mereka mengelola usahanya, lalu dinilai bagaimana sekarang perkembangannya di situ. Oke tuh, jadi anak muda tuh juga harus mengelola keuangannya ya. Jangan self healing beli ini beli itu, boleh lagi diatur. Diatur. Jangan kebanyakan self rewardnya dibanding pemasukannya. Nanti dikit-dikit stres dikit healing. Padahal stres itu kan juga dibutuhkan Mbak untuk motivasi kita ya. Nanti kalau ngeliat rekening kok cuman 15.000 bingung. Tantangannya itu, jadi kalau ya nggak cuman pengusaha muda ya Mbak, UMKM itu tantangannya memang bagaimana mereka tuh bisa memisahkan kantong kanan kiri. Ini yang untuk pribadi, untuk usaha gitu. Kita ada sistem pelatihannya ada Mbak, namanya MBS ya Pak Agus, Micro Business Simulation. Mindset kita bangun dulu bahwa kalau itu keuangan usaha ya diatur. Yang boleh untuk pribadi itu sekian, harus diambilnya dari laba, jangan dari perputaran, misalnya seperti itu. Itu berarti enggak langsung dilepas ya, tapi didampingi ya. Didampingi. Berarti kayak gimana caranya UMKM ini saling bersaing misalkan, itu juga diajarkan? Era sekarang kolaborasi. Kolaborasi. Betul. Nggak boleh bersaing. Gitu. Bersaing boleh tapi sehat. Sehat. Nggak boleh pakai yang tuh gitu ya. Nggak boleh. Nanti dia bek-bek sendiri Mbak. Jadi harus bisa dirancang keuangannya, nggak ambruk gitu ya. Pemasarannya bagaimana, ya toh. Packagingnya yang higienis, legalnya. Sekarang halal ya yang lagi isu gitu. Kalau skincare ya nggak boleh overclaim gitu ya.
Oke. Nah, apa yang menjadi fokus utama nih ya, Ibu Bapak nih dalam penyaluran kredit nih? Kan kita bahas keuangan ya. Kita bahas ke kreditnya sekarang. Nah, gimana nih hubungannya dengan UMKM yang ada di Jogja nih terutama gitu. Gimana Bapak? Nanti Mbak Vera juga melengkapi. Jadi sesuai visinya bahwa terkait dengan tadi fokus UMKM, pasti kalau UMKM itu pasti kreditnya produktif. Bukan consumer, sehingga komposisi kami setiap kami membuat satu rencana bisnis dalam setiap tahun maupun yang core plan 5 tahunan itu komposisi kita menyalurkan kredit ke usaha produktif itu lebih besar lebih besar ya. Kalau komposisinya misalkan sebagai contoh saat ini itu 57% berbanding 43 ya. Jadi misalkan kredit yang bisa kita salurkan itu saat ini alhamdulillah sekitar 11,3 triliun. Banyak ya? Kalau dimasukin sini uang semua. Itu berapa tumpuk ya? Ya, itu yang tadi 57%-nya di usaha produktif. Dari usaha produktif itu, yang produktif itu 67%-nya lagi, yang kira-kira mungkin lebih dari 3 triliun ya, lebih dari 3 triliun itu yang UMKM tadi Mbak Vera, ini bidang Mbak Vera tadi, dari UMKM. UMKM itu apa saja sih sektornya? Ya Mbak Talita bisa, Mbak Talita ya namanya? Talia. Mbak Talia bisa lihat. Tali rafia lah namanya. Jadi di Jogja, apa sih sektor yang paling kira-kira kalau secara bank itu adalah prospek gitu ya, atau yang memberikan kontribusi yang baik ya, salah satunya atau 3 saya sebut pasti sektor ya, salah tiganya ya. pendidikan kota Jogja adalah kota pendidikan, berapa ribu itu potensi yang ada di Jogja ya. Dan kemudian kedua sektor pariwisata. Pariwisata itu nanti ada turunannya banyak ya. Ada hotel, ada transportasi, ada industri ya, itu di situ. Kemudian kesehatan, ya. Kesehatan itu nggak mungkin sepanjang hidup manusia mesti ada kesehatan ya lah. Nah, butuh kesehatan, sehingga memang 3 sektor ini yang selalu menjadi fokus kita secara umum ya. Kemudian nanti per sektor, per UMKM, Mbak Vera nanti bisa lebih menjabarkan lagi apa sih programnya, kreditnya apa saja ya, biar bagi-bagi ini nanti saya yang cerita semuanya ya kita dengerinnya gini biar Mbak Vera cerita kita sama-sama bisa melengkapi gitu ya. Gimana tuh? Mbak Vera nggak punya tugas menurut saya. Iya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Agus ya, kita di 57-43 ya, produktif dan konsumtif. Dari produktif yang berkisar 6,5 triliun, kita tuh hampir 4 itu di UMKM. Ya. Besar juga ya pembagian ke UMKM ya? Iya, malah ya itu tadi sejalan dengan misi kita sebagai agen pembangunan yang fokus pada UMKM. Nah, dari UMKM itu sendiri, untuk UMKM itu kita ada beberapa program kredit yang populer sekali di masyarakat. Pasti juga Mbak Talia juga udah sering dengar, itu namanya KUR ya, kredit usaha. Itu dari tahun ke tahun kami dipercaya pemerintah pusat untuk menyalurkan. Untuk tahun 2024 itu kita di 1,1 triliun. Untuk 2025 ini kita di 1,2 triliun. Naik ya. Ya, karena ketika itu perform dan juga kualitas kreditnya baik, pasti sama pemerintah pusat ditambah. Semakin dipercaya ya. Nah, dari awal KUR kita salurkan sejak 2016 itu kita sudah menyalurkan kepada 58.000 lebih UMKM. 58.000. Banyak itu itu kalau baris. Iya. Itu kalau nyalonkan kepala daerah itu suruh nyoblos mungkin sudah jadi. Iya, udah jadi itu ya. Kalau misalkan kita bikin event itu deretannya sampai mana ya? Dari 0 sampai. Nah, itu muter-muter. Parangkulit sekali ya. Plafonnya tuh di 4,5 triliun dari awal penyaluran sampai sekarang untuk KUR ya. Itu baru untuk KUR saja. Kita kan masih ada kredit-kredit mikro yang lain ya. Kayak kredit PD, pemberdayaan ekonomi daerah, itu kredit yang sebetulnya bentuk kepedulian Bank BPD DIY terhadap kondisi pasca Covid. Supaya masyarakat, terutama UMKM bisa bangkit lagi, sehingga kita buat sebuah produk yang ringan sekali untuk masyarakat. Bunganya hanya 3%, menurun. Per 1 jutanya itu 1 tahun hanya membungai 16.000. Setahun loh Mbak. Membantu sebulan berapa? 1.000 sekian. Iya ya. Tapi
biasa kan? Kalau ongkos parkir memang lebih Lebih mahal pas parkir. Satu kali parkir motor saja 2.000. bulan. Oke, seperti itu. Nah, tadi Ibu sebut nyinggung COVID ya, Bu, pandemi nih. Nah, waktu pandemi itu mungkin banyak sekali UMKM yang berkembang, tapi juga Iya. ada yang anjlok Iya, gitu ya. iya. Nah, itu gimana waktu kemarin ya, Bu, penanganannya dan dukungan bank tuh dalam merecovery-nya nasabah-nasabah yang sedang ambruk gitu. Ya, Bapak apa langsung saya? ya Mbak Vera dulu Oke. nanti saya Rebutan, Iya. sweet. Wah, Kebayarannya bodor atau jadi memang COVID yang tahun 2020 ya, itu cukup mempengaruhi ya terhadap bisnis di bank manapun, 3 tahun termasuk itu di ya? bank Iya, Pak, ya? ya, Ya. di BPDD. Namun kita alhamdulillah ya, kita tidak lalu yang terus ambruk Terpuruk atau ya, apa ya. terpuruk, enggak begitu, karena dari awal memang ini Pak Dirpem ada program, tentu saja juga sejalan dengan programnya dari pemerintah. Dalam hal ini beberapa kementerian ya, itu kita melakukan restrukturisasi kredit terdampak COVID. Jadi kita jadwal ulang, lalu kita beri kelonggaran untuk sementara sekian bulan nggak usah mengangsur dulu. Angsurannya nanti ditunda di belakang gitu. Nah, dengan seperti itu kita bisa membantu UMKM untuk menata kembali seperti apa mereka harus menyikapi kondisi COVID ini gitu. Iya. Dan hebatnya UMKM itu recovery-nya bagus banget, Mbak. Jadi dari kondisi yang sampai 1 triliun lebih ya bagus di ya, awal lebih, kita 1,4. restruct itu, terakhir itu yang bisa dikatakan masih harus kita bantu untuk bangkit dan untuk keluar dari permasalahan kredit itu hanya tinggal 77 miliar. Dikit sekali Mbak, Dikit hanya sekali, 0,69% mempengaruhi namanya kualitas kredit di Bank BPDI. 0, loh Mbak, tidak sampai 1%. Itu Iya. karena mungkin pelatihannya juga saking mantepnya itu ya. Jadi Pendampingannya kita gencarkan ke teman-teman yang tersebar di seluruh cabang pembantu kita yang jumlahnya sudah di atas 100 ya, tersebar di seluruh banyak kecamatan sekali ya. seluruh DI. Bahkan satu kecamatan ada Satu yang kecamatan, iya. 2 sampai 3 Sampai cakpem. Sampai Jawa Tengah, Mbak. oh, luar biasa sekali. Ada Purworejo ya Pak Agus, Iya. Magelang dan Klaten. Iya. Walah. Jadi benar-benar didampingi ya, bukan malah Iya. makin ditekan gitu ya. Enggak boleh. Nanti hidup kita kan Iya, perkembangan tonggak kita kita kan kan dari UMKM. mereka. Oh iya benar. Iya, gajian saya sama Bu Vera kan dari mereka. Iya. Ibaratnya sebuah bangunan itu kan ditopang oleh banyak tiang ya. Iya. Tidak 1-2 tiang. Jadi Iya. ketika ada goyang-goyangnya dikit, ini kita perbaiki. Agak ngaruh ya. Iya. Tapi nggak ngaruh kalau banyak tiangnya. Kalau tiangnya besar-besar hanya 3-4, buruk nanti. Ya, bro gitu ya, Bu, Iya. ya. Oke. Jadi tadi kan ada bahas soal kur, juga ada bahas pendampingan. Nah, Iya. gimana? Spill nih, Iya, spill iya. caranya biar bisa gabung Join. dapat pelatihan dan kurnya untuk mereka membangun bisnis UMKM itu gimana caranya? Ya. Jadi mungkin nambahkan ya, Bu Vera. Iya. Nggak perlu ada satu trik usaha tertentu. Jadi nasabah punya kesempatan yang sama. Jadi kami kan punya kantor-kantor cabang pembantu di wilayah kecamatan dan di sekitarnya ya. Itu mungkin saat ini kurang nggak salah itu sekitar 104 kantor cabang pembantu. 104. Banyak ya. Iya. Banyak Di sekali sekitar itu ya. DIY semuanya itu Itu ya. cuma DIY. Iya, Tadi sama ada yang 3 tiga. yang Sama sudah 3 lagi. yang di Ya, luar, iya. kita bicara yang DIY dulu. Mereka mengelola beberapa nasabah yang potensi salah satunya tadi pendampingan karena ada kegiatan rutin yang dia harus mengunjungi. Mengunjungi ke Datang ke usahanya. iya, ke usahanya Oh, gitu ya. sedekat itu dengan masyarakat. Iya, betul. Ya, harus begitu, Mbak. Bahkan gini, kalau ini mungkin bisa nggak percaya, kadang anaknya Supitan itu diundang. Saking Iya, Arisan, Supitan, Mbak. arisan Arisan. disuruh Cerdas datang Arisma, Mbak. gitu ya. Iya. Iya, dan kayak gitu. Buka nomornya bareng ya, Banyak, gitu. itu sampai hal yang kecil karena kedekatan secara emosional dan itu menjadi kekuatan sebenarnya. Kalau seseorang sudah dekat secara emosional, kemudian diberi kepercayaan itu ya dari bank, kemudian mengelola dana masyarakat juga kan. Dana kita kan bukan dana banknya juga akan ada yang nyimpan, dipercayakan kepada orang lain, dikelola, dia akan amanah. Sehingga Iya, karena betul. kedekatan dan dipercaya, dan itu hal yang penting. Kemudian kalau memang ada potensi nih, contohnya ada kegiatan
namanya kalau ada pas ada di JEC itu ada pas ada event-event pameran gitu ya. Iya. Yang beberapa usaha-usaha yang memang ini go global, go internasional bisa diikut sertakan gitu ya. Nasional, Ya, internasional kan gitu ikut. Bahkan kita kadang-kala ada event-event pameran di Jakarta juga kita Diajak. pilih. Inacraft kemarin. Iya, Kami Inacraft. juga Itu mengirim free nasabah. itu. Iya. Semuanya kita tanggung gitu dah. Ya senang lihat dunia luar sana, dia merasa mongkok, merasa seneng diberi kepercayaan, bisa ke mana-mana. Itu salah satunya ya peran, dan itu memang teman-teman kita dicapem dulu. Kalau kita kan nggak tahu di sopo, mereka yang akan memberi report ke kita, Pak ini kita seleksi, ini yang paling bagus, paling pas ya. Ini yang nanti bisa mendapatkan beberapa istilahnya ya perhatian lebih dari BPD. Walaupun semuanya sebenarnya punya kesempatan yang sama, semuanya juga diberikan perhatian yang sama. Wah, Gitu. berarti benefitnya sangat banyak ya ketika join di BPDJY ini ya Bu. Iya. Makanya kita berani mengklaim kur kita kur istimewa, Mbak. Wah. Jadi yang istimewa nggak cuma martabak, Mbak. Iya. Gedungnya dulu atau Jogja istimewa. Iya. Iya. Jadi kita juga ada UMKM Center, Mbak Talia. Jadi nasabah-nasabah itu yang sudah bergabung dengan kami, walaupun itu mungkin baru rekening dan membuka kris ya Pak, sebagai sarana digital kita, itu kita masukkan ke dalam database di UMKM Center. Nanti dari situ kita akan mengatur sedemikian rupa untuk melibatkan para UMKM ini secara bergantian di berbagai event yang tadi Pak Agus sampaikan. Bazar, lalu bazar rutin di kantor Iya, kita rutin pun aja, selalu kita aja. setiap bulan Di kantor ada. ada. Dan undang Semua UMKM. cabang. Iya, semua cabang. Masyarakat sudah sampai Sudah datang sendiri. sampai hafal masyarakat itu. Iya. Nek tanggal 1 sampai tanggal 5 wis Di datanglah. BPD kayak orang, kayak pasar itu. Perayaan. Nah, iya, apalagi HUT BPD ya, Pak. Iya. Wah, kita pestanya UMKM dan Iya. masyarakat itu di situ gitu. Ya, jadi insya Allah kita sangat concern terhadap kegiatan-kegiatan UMKM ini. Oke, tadi kan Ibu Vera nih ada nyebut kris gitu ya. Nah, nih, gimana perkembangan digitalisasi yang menyangkut UMKM? Mungkin sebagian besar ya, mungkin ada yang gagap teknologi. Nah, gimana itu? Sosialisasi Wah, iya. atau Iya, apa Mbak, yang akan Mbak. dilakukan? Kita bicara UMKM itu pasti ada dua sisi, Mbak. Kita nggak bisa lalu itu hanya pembiayaan terus, tapi kita juga digitalisasi. Betul. Dan juga bagaimana tadi mengelola keuangan, artinya mereka kan membuka rekening di BPD kan salah satunya juga tujuannya untuk membantu mereka mengelola keuangan. Karena ketika itu perputaran usaha mereka itu melalui kris atau melalui rekening di bank, Ya. otomatis kita kan bisa melihat recordnya ya. Oke. Itu untuk ketika mereka nanti mengajukan kredit, semua aktivitas keuangan mereka terrecord. Lain dengan kalau tunai ya. Iya. Makanya sekarang sudah mulai kesadaran untuk cashless sudah mulai meningkat. Oke. Iya, di kalangan Jadi UMKM. UMKM mau besar kecil tetap harus bisa menanggapi teknologi saat-saat ini gitu ya. Harus, Mbak. Itu juga Iya. mempermudah ya Bapak Ibu Iya. ya. Iya, Sangat mempermudah. jadi nambahkan aja, penting banget gini, bahwa kita yang namanya digitalisasi itu keharusan, karena memang dunia harus ke sana. Satu yang tidak kalah penting yang perlu kita lakukan namanya literasi ya, atau edukasi kepada para pengusaha, bahwa kemudahan-kemudahan yang bisa didapat dengan digitalisasi atau elektronifikasi itu memang menjadi efisien dan efektif ya bagi nasabah. Karena apa ya, seperti tadi Mbak Vera sampaikan, tapi ada beberapa hal yang memang butuh literasi yang sangat kuat pada kita, kepada para pengusaha yang berbagai macam backgroundnya. Pengusaha itu kan tidak semua milenial, ada yang Gen X, ada yang boomer gitu ya, yang non sewu yang gagap teknologi. Sampai begini, mungkin saya pun masih juga gitu ya. Kalau yang namanya password, PIN itu sering lupa kan? Iya, toh? betul. Makanya Saya dicatat. mudah juga lupa. Ya, toh? Padahal nasabah-nasabah kita UMKM itu ada yang di pasar. Ya. Itu kita sampai mengudasi, Bu, ampun nggih, niki kok PIN dicatat tenggon tembok Ditemplek. Wah, niki mboten asa ada yang nakal. Iya kan itu. bahaya. Tapi memang mereka ya nggak bisa, kalau nggak eling besok udah lupa. Ini apa ya ini kan gitu. Bagaimana mengedukasi itu sehingga keamanan digital yang dia gunakan itu
terjamin kerahasiaannya dan juga aman bagi para penggunanya. Itu penting banget. Kalau yang orang-orang muda udah ngajar, tapi gitu, sepuh-sepuh gimana? Untuk ngeleng-ngeleng password PIN itu besok udah lupa. Lupa. Itu yang memang harus kita lakukan dan intent. Ya tadi kunjungan teman-teman di cabang itu yang selalu dekat dengan nasabah. Oke, kedekatan emosional Ya, gitu ya. gitu, Nah, ya. tapi ini kalau kita bahas soal peminjaman atau KUR gitu ya, yang marak kali ini tuh kan Iya. ada namanya pinjol tuh. Nah, gimana nih caranya BPDDI ini dalam menanggapi pinjol-pinjol yang sekarang ini lagi marak gitu ya? Terutama pinjol ilegal ya Mbak ya, Nah, karena tuh. pinjol itu ada yang legal juga sebenarnya. Iya. Tapi harus bijaksana sih untuk bagaimana mau memanfaatkan itu. Kalau pinjol ilegal tadi kita sudah spill di awal, kalau kita punya kredit yang sangat murah ya, pemberdayaan ekonomi daerah, itu semangatnya sebenarnya itu kredit itu digagas bersama-sama dari Ngurso Dalem ya Pak ya, dari Pak Gubernur kita sendiri, lalu TPAKD, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, di mana unsur di dalamnya itu berbagai dinas, termasuk OJK dan Bank BPDDIY, itu menggagas sebuah produk kredit generik model, itu Generik adalah model. PD. Itu utamanya adalah KPMR, kredit untuk melawan rentenir, Ya. seperti itu. Iya, matalang. Oke. Iya. Ini fokus kita kayaknya sampai panjang ya Mbak. Ini Iya. waktu kita itu berapa hari tau ini Waktunya kita? sebenarnya sampai Bulan puasa. bulan puasa nanti datang gitu ya. Ini saking Bersambung aja, serunya bersambung, Mbak. Serius. Jadi nanti kalau misalkan mau tahu lebih dalam, kayaknya harus datang lagi sih, Iyalah, Bapak Ibu ya, makanya kesini ini ya. tadi mau waktunya pendek sekali, mau cerita banyak ya kita. Iya, mau curcol ya, curhat Banyak, gitu Pak. ya. Yang akan datang mungkin bisa MBR ya Pak ya, Iya. masyarakat Ya. berpenghasilan Iya. rendah. Saya akan catat dulu, ya. karena ini Punya kok program waktunya itu. sudah mau habis nih. Iya. Padahal lagi seru ya kita ngobrol ya. Nah, jadi apa closing statement nih dari Bapak? Satu ya, bahwa kami hadir untuk Yogyakarta, sehingga kami yakinkan bahwa layanan kami insya Allah selalu berpihak pada stakeholder seluruh masyarakat Yogyakarta demi kemudahan mengakses layanan keuangan di Yogyakarta, baik itu nanti dalam rangka mereka melakukan simpanan maupun bertransaksi atau melakukan pembiayaan di Bank BPDDIY. Yakinkah sebagian dari kami, keuntungan kami juga kembali ke Yogyakarta sebagai PAD, pendapatan asli daerah. Dan kalau mau berkembang dan mau tumbuh bersama Bank BPDDIY. Tepuk tangan dulu. Waduh, sangat menambah insight apalagi anak-anak muda gitu ya. Jadi kalau mau kita walaupun startup gitu tetap bisa dibantu dapat bimbingan ya. Ya. Mungkin bisa mengakses hotline atau apa Ibu untuk mendapatkan informasi nih masyarakat. Ya, sering-sering aja pantau IG-nya ya. IG-nya. @BPDDIY. @BPDDIY. Ya, itu banyak banget nanti informasi di sana. Di situ juga ada call center-nya ya. Ya. Terus di IG juga monggo berinteraksi aktif saja. Oke, komen-komen, like, ya. boleh DM juga. Kirim-kirim Iya, paus ya. iya. Live TikTok gitu ya. Iya. Oke, Bapak Ibu terima kasih sudah datang ya, Yeah, memberikan kita sama-sama. pencerahan baru gitu ya tentang bisnis, pengelolaan keuangan, terutama BPDDIY ini punya peranan yang sangat penting ya dalam bisnis-bisnis di Yogyakarta ini ya. Amin, amin, amin. Nah, semoga di next episode kita bisa bertemu lagi gitu ya. Amin. Dengan mungkin program atau gebrakan yang baru wah. lagi ya. Topik yang lain yang lebih seru lagi lah. Kita mencari topiknya, di mana Ya. topiknya. Besok akan kita cari lagi topiknya. Ya, Jadi, Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, jangan lupa terus pantengin ya YouTube-nya TVRI Yogyakarta, karena di T3 kita akan terus bahas episode-episode yang seru lainnya. Oke, jangan lupa. Sebelum nutup, tali apa ya pantun? Nanti Ya. bilang cakep ya. Oke. Main gamelan di tengah kota. Cakep. Minum teh manis pakai gula. Cakep. Gunakan layanan bank dengan bijaksana agar keuangan makin sejahtera. Sip, contohnya seru. Mantap ya. Mantap. Makanya terus saksikan T3 di next episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Sampai jumpa.